Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukurillah. Halo semua santri yang dicintai oleh Allah. Ketemu lagi ya dengan Ibu di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kalian baca dulu bismillah, kemudian juga persiapkan pikiran yang tenang dan juga hati yang ikhlas. Jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube Ibu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, hari ini target kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.1, menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI Permesta, G30 SPKI. Kemudian 4.1, rekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI, Permesta, G30 SPKI, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Nah, kemudian materi yang akan kita bahas itu mengenai perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa, berbagai pergolakan dalam negeri yang nanti Ibu akan mengklasifikasikan yang berkaitan dengan sistem ideologi, kemudian juga kepentingan dan sistem pemerintahan ya. Mari kita simak bersama-sama. Ibu akan membahas materi ini dengan waktu yang singkat, kemudian juga sangat sederhana ya. Nah, di sini Ibu menyuguhkan timeline atau garis waktu dari tahun 1945 sampai nanti 1966. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 1945 ini negara Indonesia itu merdeka. Nah, kemudian memang benih-benih konflik itu muncul setelah kemerdekaan ya. Nah, kemudian juga nanti di 1948 itu juga sudah mulai muncul benih-benih konflik yang memang dikatakan itu konflik yang sangat besar gitu ya, makanya judulnya itu disintegrasi bangsa. Nah, sebelum Ibu menjelaskan ke bahasan yang lebih lanjut, maka kita lihat dulu ya konsep disintegrasi ini sendiri itu apa sih. Nah, disintegrasi itu artinya perpecahan ya. Disintegrasi, kalau integrasi itu kan dia penyatuan, kalau disintegrasi maka maknanya adalah perpecahan. Nah, disintegrasi bangsa itu berlangsung sekitar kurun waktu 1948 sampai 1965. Berarti ini ada di masa-masa awal kemerdekaan, kemudian juga masa demokrasi liberal, dan juga nanti diakhiri di masa demokrasi terpimpin. Itu ya. Nah, ini awalnya itu konflik diawali oleh PKI Madiun tahun 1948 dan nanti ditutup kembali oleh konflik PKI ya pada tahun 1965 seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dulu ya bagaimana klasifikasi dari konflik atau disintegrasi bangsa ini. Jadi kalau misalnya kita klasifikasikan konflik yang terjadi atau disintegrasi yang terjadi di Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu konflik yang berkaitan dengan ideologi. Nah, ini tujuannya itu adalah mengubah ideologi ya, ingin mengubah atau mengganti ideologi yang sudah ada di Indonesia ketika itu. Ideologi yang sudah ada yaitu ideologi Pancasila. Nah, yang kedua, ini disintegrasi atau konflik yang berhubungan dengan kepentingan. Ya. Nah, biasanya kelompok ini lebih lebih kayak menitik beratkan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Jadi ya, nah tadi ya contoh konflik ideologi itu seperti PKI Madiun, kemudian juga G30 SPKI, dan juga DITII. Kalau konflik yang berhubungan dengan kepentingan, itu kayak pemberontakan APRA, kemudian juga RMS, Andi Ajis. Nah, itu ya yang berhubungan dengan kepentingan. Yang terakhir itu disintegrasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, ini yang nanti akan berhubungan dengan negara federal ya. Dengan negara federal.
Nah, contoh-contoh dari konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan ini itu ada PRRI, kemudian juga ada Pramesta. Itu yang nanti akan kita bahas ya satu persatu, dan juga nanti kalian bisa membuat mind map atau peta konsep dari berbagai peristiwa ini. Oke, next. Nah, kita sekarang akan membahas peristiwa PKI Madiun 1948, yang ini termasuk ke dalam salah satu peristiwa yang berkaitan dengan disintegrasi bangsa, yang juga memang berkaitan dengan ideologi ya. Nah, oke, PKI Madiun 1948 ini diawali dari Perjanjian Renville. Jadi Ibu ingatkan kembali ya, silahkan dibuka-buka lagi catatannya mengenai Perjanjian Renville. Ini dibahas di kelas 11 dan ini mengakibatkan hal yang memang nanti ternyata jadi konflik yang sangat besar. Jadi salah satu akibat dari Perjanjian Renville ini jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin gitu, karena memang ada mosi tidak percaya dan faktor-faktor yang lainnya, sehingga nanti Kabinet Amir Syarifuddin ini dia menjadi oposisi bagi pemerintah. Nah, dia nanti akan membentuk FDR, atau FDR itu Front Demokrasi Rakyat, yang di dalamnya itu mereka membentuk fusi ya antara PKI itu dipimpin nanti oleh Musso, kemudian juga orang-orang yang memang oposisi terhadap pemerintahan, dan tentunya ini adalah golongan kiri. Itu dia ya. Nah, kemudian PKI Madiun 1948 ini mencapai puncaknya itu pada 18 September 1948. Lalu kita lihat alasan mereka melakukan pemberontakan itu apa sih? Oke, kita bahas ya. Karena ini berhubungan dengan konflik ideologi, maka alasannya itu akan berkaitan dengan ideologi. Gitu ya. Jadi mereka itu ternyata ingin memproklamirkan negara Indonesia Soviet, berarti mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Itu alasan itu alasan pemberontakan PKI Madiun 1948 ini. Nah, awalnya pemerintah juga sebenarnya sudah ada upaya-upaya dengan misalnya melakukan diplomasi dengan pimpinan mereka yang bernama Musso. Gitu ya, pemerintah sudah berdiplomasi, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yang lain seperti Tan Malaka. Tujuannya adalah untuk meredam gerakan ofensif dari PKI Musso ini. Namun karena kondisi politik yang sudah terlampau panas, maka memang pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI itu mulai meletus gitu ya, karena memang ternyata upaya pemerintah yang tadinya itu melakukan diplomasi ini ternyata berakhir dengan konflik secara fisik gitu kan. Nah, kemudian bagaimana nih hasil akhir dari peristiwa ini? Nah, hasil akhirnya itu bisa dilihat ya, bahwa Amir Syarifuddin kemudian juga Musso itu tewas. Tapi ternyata ada bom waktu yang tertinggal gitu ya. Siapa itu bom waktunya? Aidit. Nah, Aidit dan juga Lukman, mereka itu melarikan diri. Sehingga tadi kata ibu, mereka ini merupakan bom waktu yang nanti akan meletus pada tahun 1965. Itu dia ya. Jadi ibu ulangi lagi bahwa pemberontakan ini alasannya yaitu ingin mendirikan negara Soviet di Indonesia, yang ini berkaitan dengan ideologi, mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kemudian juga sebelumnya memang pemerintah itu sudah melakukan diplomasi. Nah, ini dia ya. Pemerintah sudah melakukan diplomasi sampai-sampai gitu kan mengikutsertakan para tokoh-tokoh PKI seperti Tan Malaka untuk meredam konflik ini. Tapi memang pada akhirnya konflik secara fisik itu tidak
Tidak terhindarkan ya dengan nanti melibatkan divisi Siliwangi seperti Kolonel Gatot Subroto, kemudian juga Kolonel Sungkono, dan juga para polisi. Sehingga nanti akhirnya itu Amir Syarifuddin dan Muso tewas, kemudian Aidit dan Lukman, ini mereka melarikan diri dan mereka menjadi bom waktu yang akan meletus di 1965. Nah, itu sekilas ya mengenai PKI Madiun 1948. Jadi buat kalian yang masih belum paham mengenai materi ini, silahkan bisa dijapri ke Ibu melalui chat WhatsApp atau via email. Seperti itu ya. Nah, Ibu cukupkan materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran dari berbagai peristiwa ini ya. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat.